Halo rekan-rekan pembelajar semua yang luar biasa, bertemu lagi dengan saya Nugroho Wicaksono. Masih dengan topik yang sama, kali ini untuk pembelajaran yang ketiga tentang consultative selling. Selamat menyimak. Ada 3 objektif pembelajaran yang kita pelajari, dan 2 pembelajaran sudah kita pelajari. Yang sebelumnya yaitu tentang definisi consultative selling, dan yang kedua tentang keunggulan model consultative selling, dan pembelajaran yang ketiga kali ini yaitu tentang how to-nya, bagaimana mempraktekkan consultative selling. Supaya lancar dalam menjual, seorang sales akan mengalami 3 fase ini pada umumnya, yaitu sebelum menjual, saat menjual, dan setelah menjual. Lalu apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang sales dalam fase sebelum menjual? Tentu yang pertama adalah membuat perencanaan atau planning. Ada 2 fokus yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu tentang yang pertama adalah tentang target. Artinya dia harus tahu tentang siapa saja target atau sasaran yang akan dibidik. Lalu yang selanjutnya adalah fokus terhadap waktu untuk calling pelanggan, waktu untuk visit atau berkunjung, dan waktu untuk follow up. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan semua itu perlu di setting dan perlu diperhatikan. Lalu yang kedua adalah membuat persiapan atau preparation. Ada 3 preparation yang perlu diperhatikan, yaitu tentang mempersiapkan pengetahuan Anda. Lalu yang kedua, mempersiapkan skill Anda. Dan yang kedua adalah mempersiapkan mental Anda. Oke, yang selanjutnya adalah yang realnya. Setelah Anda membuat planning dan preparation, lalu saatnya sekarang untuk action ke lapangan. Nah, di sini adalah kombinasi dari apa yang sudah Anda planningkan, apa yang sudah Anda preparationkan, ini Anda lakukan. Artinya saat ini Anda akan bertemu dengan customer, Anda akan bertemu dengan prospek. Kemudian setelah itu yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi atau membuat evaluasi. Tentunya Anda perlu tahu, Anda perlu mengevaluasi kembali setelah melakukan closing atau tidak melakukan closing atau belum melakukan closing. Artinya yang pertama yaitu Anda perlu melakukan evaluasi pelanggan yang membeli. Artinya dalam ini Anda perlu mengevaluasi kembali setelah Anda closing. Apa yang harus Anda lakukan? Anda perlu menanyakan kembali kepada customer, apakah setelah mereka membeli produk dari Anda, apakah mereka merasa puas atau seperti apa? Anda harus tahu. Tujuannya supaya Anda mengetahui next selanjutnya apa itu. Nah, setelah Anda tahu bahwa customer Anda puas, maka kemudian Anda perlu memaintain customer Anda. Jadi jangan Anda biarin aja, teman-teman. Artinya Anda perlu tetap membangun hubungan yang baik dengan mereka, supaya suatu saat ketika Anda ingin menawarkan produk-produk yang lain, maka Anda akan mudah untuk menawarkan mereka. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi on process dan cancel. Bagi Anda yang belum berhasil melakukan closing atau belum terjadi penjualan, Anda tetap harus melakukan evaluasi terhadap hal ini. Artinya di sini ada 2, ya, ada evaluasi on process dan evaluasi terhadap yang cancel. Anda perlu menanyakan kepada calon customer Anda, apa yang membuat mereka belum tertarik atau tidak tertarik dengan produk ini. Dan tentunya selanjutnya Anda tetap melakukan continue follow up. Walaupun mereka belum membeli, walaupun mereka tidak membeli, Anda tetap harus melakukan continue follow up terhadap mereka dengan membuat jadwal waktu, timeline, ya, yang tepat, tentunya yang membuat mereka nyaman ketika mereka di follow up. Dalam aktivitasnya, seorang salespeople atau tenaga penjual perlu dibekali dengan knowledge dan skill yang memadai. Lalu, knowledge dan skill apa saja yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh seorang salespeople atau tenaga penjual? Knowledge yang pertama yaitu pengetahuan tentang produk, yang berisi tentang fitur produk, keunggulan dari produk, dan keuntungan yang akan diperoleh oleh customer setelah mereka membeli produk Anda.
Lalu pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan tentang latar belakang perusahaan. Terkadang teman-teman, seorang customer itu ada saja yang ingin tahu tentang latar belakang perusahaan. Jadi Anda perlu mampu untuk menjelaskan kepada mereka tentang visi misi, nilai-nilai atau kultur perusahaan Anda. Lalu pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan tentang pelanggan. Anda perlu menguasainya. Kenapa? Karena setiap hari Anda bertemu dengan customer. Jadi Anda harus tahu background dan personality customer Anda itu seperti apa. Oke, selanjutnya, skill apa saja yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh seorang sales itu? Tentunya yang pertama adalah skill atau kemampuan dalam menggali informasi, teman. Menggali informasi dari customer. Ya. Dalam hal ini, kemampuan ini seperti kemampuan mengajukan pertanyaan, mendengar secara aktif, kemampuan untuk mengingat dan mencatat, merespon customer, menjelaskan kepada customer tentang produk, tentang perusahaan, tentang apapun yang customer ingin tanya kepada Anda yang berkaitan dengan produk dan perusahaan, dan juga kemampuan dalam menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh customer. Lalu yang kedua adalah kemampuan melakukan presentasi, demonstrasi, dan promosi, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kemampuan dalam mengelola komplain. Nah, di sini kendala para sales ini terkadang adalah mereka khawatir saat menerima komplain, sehingga mengalami ketakutan atau kekhawatiran. Jadi teman-teman, ingat tugas Anda atau skill yang harus Anda kuasai, termasuk salah satunya adalah mengatasi komplain. Bukan itu saja, Anda perlu mampu menjadi seorang problem solver, memberikan solusi yang tepat kepada customer Anda atas komplain yang mereka ajukan kepada Anda. Lalu, skill yang berikutnya adalah kemampuan dalam bernegosiasi, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah tujuannya melakukan closing. Namun nggak sampai sini teman-teman. Anda perlu membangun building relationship yang bagus dengan customer Anda. Anda perlu membangun relationship yang bagus dengan customer Anda. Ingat, ketika customer Anda sudah merasa nyaman, sudah merasa akrab dengan Anda, maka selanjutnya mereka akan mudah untuk didekati. Mungkin Anda pernah mendengar satu statement yang mengatakan bahwa attitude is everything. Sikap itu adalah segalanya. Oke teman-teman, dalam penjualan hal ini sangatlah benar teman-teman. Meskipun Anda memiliki pengetahuan yang sangat bagus, meskipun Anda memiliki keterampilan yang benar-benar Anda kuasai, namun sikap Anda terhadap customer atau pelanggan Anda itu membuat mereka tidak menyukai Anda, maka penjualan tidak akan pernah terjadi. Oke, untuk memudahkan, saya membuat satu istilah. Bagaimana seorang sales atau tenaga penjual itu perlu memiliki sikap terhadap pelanggan, yaitu dengan singkatan FIRST. F-I-R-S-T. Oke, sikap yang pertama yaitu friendly, bersahabat, ramah, hangat terhadap pelanggan Anda. Lalu yang kedua yaitu integrity, jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Contohnya, jika Anda mengatakan bahwa produk yang Anda jual itu adalah produk yang best seller, maka Anda perlu menyertakan bukti-buktinya seperti testimoni pelanggan atau data-data dari perusahaan yang menyatakan bahwa benar Anda memiliki pelanggan sebanyak 1 juta orang yang telah membeli produk Anda dan mereka puas. Lalu yang selanjutnya adalah sikap yang ketiga, relationship. Saya menyebutnya ini sebagai suatu garansi teman-teman. Artinya jika Anda mampu membangun hubungan yang baik dengan customer Anda, maka hubungan Anda adalah hubungan yang lifetime. Dan ini garansi. Lalu yang selanjutnya adalah sikap yang keempat adalah smart service. Anda sebagai seorang sales perlu cerdas dalam memanfaatkan momen-momen dengan pelanggan Anda.
Jadi bukan hanya ketika Anda butuh saja Anda dekati mereka, namun ada momen-momen tertentu, katakanlah ketika anak mereka ulang tahun, Anda berikan kartu ucapan ulang tahun, atau pada saat mereka sedang merayakan hari raya keagamaan, Anda ucapkan dengan memberikan kartu ucapan atau bisa melalui WhatsApp, katakanlah begitu. Lalu sikap yang kelima adalah trusted. Anda bisa atau dapat dipercaya oleh pelanggan Anda. Nah, ini adalah modal. Ini adalah modal yang utama, teman-teman. Ketika orang tidak percaya dengan Anda, maka mereka tidak akan mau mendengar Anda, mereka tidak akan mau menghubungi Anda kembali. Namun jika sebaliknya Anda adalah orang yang bisa dipercaya dan mereka benar-benar percaya bahwa Anda adalah orang yang baik, maka akan mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang berikutnya dengan pelanggan-pelanggan Anda. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam selling.